Virus corona adalah virus yang muncul di tahun 2019 hingga sekarang ini, dan dengan cepatnya menyebar ke seluruh dunia hingga disebut dengan pandemi. Ada 5 upaya yang harus kita jalani agar tidak terinfeksi oleh virus yang jahat ini. Biasanya disebut dengan protokol kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Yang kedua, memakai masker. Masker dapat melindungi seseorang yang belum terinfeksi virus corona sekaligus mencegah penderita menyebarkan virus corona ataupun biang penyakit yang menular melalui udara. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang sekitar atau physical distancing. Virus corona menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat atau sekitar 2 meter dalam waktu lama. Dengan jaga jarak, kemungkinan kita terkena tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang. Selanjutnya, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Ini merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko terpapar virus jahat ini. Maka dari itu, agar kita tidak terinfeksi oleh virus tersebut, ataupun agar kita bisa sembuh dari virus tersebut, kita harus melaksanakan program vaksinasi. Program vaksinasi COVID-19 sangatlah penting. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dunia. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksinasi COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini sangat penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin antara lain adalah anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun, dan juga orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, vaksinasi COVID-19 tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga orang yang ada di sekitar kita. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah meniran hijau, daun kelor, dan juga kunyit. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mari kita dengarkan pidato Bapak Presiden kita, Joko Widodo, tentang vaksinasi dan juga virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masih harus menghadapi ujian berat, menghadapi cobaan berat, karena beberapa hari terakhir ini wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat,
dan juga adanya varian baru yang lebih mudah menular. Pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat. Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, treatment, hingga ke tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak. Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri, terutama memakai masker. Dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya.